Sudah. Oke. Ya, terima kasih Pak Mas Gilman sebagai moderator, juga terima kasih juga untuk Mbak Nini sebagai Ketua Perkumpulan Asosiasi Fotografi Indonesia. Kemudian terima kasih juga kepada Mas Taki dan teman-teman yang hadir pada Zoom malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Baiklah, pada kesempatan malam ini saya coba untuk melihat atau kita sama-sama melihat aksara Jawi. Sebenarnya jadi kalau kita langsung masuk ke paparan pengenalan aksara Jawi, nanti akan terbawa untuk melihat nisan itu juga akhirnya tidak terlalu luas, jadi seperti sempit. Nah, maka hari itu saya akan coba membawa aksara Jawi ini ke lebih luas dan sejarah yang ada di belakangnya, agar kita nanti juga ketika melihat nisan yang inskripsinya berbahasa Jawi, kebetulan yang ada di Jasinga itu beberapa foto yang dikirimkan ke grup atau yang sempat saya lihat memang itu menggunakan aksara Jawi. Nah, biar nanti kita pun melihat nisan tersebut tidak sederhana, tapi ada latar belakang yang berbicara mengenai nisan itu, termasuk inskripsinya dari berbagai aspek yang bisa kita lihat. Sini saya menyiapkan sedikit selayang pandang tentang aksara Jawi itu sendiri. Jadi sebelum Islam datang tentu tidak ada aksara Jawi, ya, aksara Jawi huruf Arab tapi bahasa Melayu. Nah, itu kan ada ketika Islam datang. Nah, sebelum Islam datang ada agama yang sudah eksis, ya, yang sudah ada di Kepulauan Nusantara ini, yaitu Hindu-Buddha. Nah, sepertinya Hindu-Buddha ini atau karya-karya yang ada pada periode tersebut itu lebih bersifat elitis. Jadi terbatas saja yang mampu atau bisa mengakses naskah-naskah atau karya-karya tulis tersebut, termasuk mungkin prasasti atau karyanya sendiri dalam naskah. Nah, kemudian Islam datang dengan corak yang lebih populis, ya. Jadi dia mungkin memperkenalkannya dengan tidak elit, jadi mungkin mengenalkan persamaan, keegalitarian, kemudian melakukan pendekatan yang lebih populis kepada masyarakat tentunya. Akhirnya tulisan yang ada di periode Islam tersebut menggunakan aksara yang ada dalam Al-Quran. Itu kan aksara Jawi itu ya aksara Arab, artinya aksara Al-Quran, ya, kemudian dijadikan tulisan untuk bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu sebagai lingua franca saat itu ternyata juga sifatnya inklusif, artinya bahasa ini sudah kemana-mana dan penggunaannya pun juga selalu ada. Jadi bahasa Melayu ini sebenarnya tidak independen, selalu ada cantolan dari bahasa-bahasa lain. Artinya dia ini bahasa ini akhirnya inklusif. Nah, jadi pas sebenarnya ketika Islam datang dengan corak yang populis, dengan gaya yang populis, kemudian bahasa Melayu sebagai lingua franca yang inklusif, hingga aksara Quran pun digunakan untuk bahasa Melayu. Nah, Islam yang populer dan akomodatif ini menempatkan dirinya ke dalam bahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu yang inklusif tadi dan Islam juga diterima luas di wilayah Nusantara. Orang-orang di Nusantara mampu, atau orang-orang di Nusantara masuk Islam mampu membaca Al-Quran, kemudian mencoba untuk
menekuni tradisi intelektualnya itu dengan aksara Jawi. Nah, ketika dia sudah masuk Islam, kemudian tentu belajar membaca Al-Quran. Nah, kemudian untuk menulis karya akhirnya menggunakan bahasa aksara Arab tapi dengan bahasa Melayu. Jadi bajunya saja, ya bajunya yang diganti, ya. Tapi ya bahasa tetap bahasa Melayu, cuma aksaranya yang terjadi perubahan. Nah, kemudian Hindu yang dibawa oleh India tadi menjadi elitis, terbatas pada pembacaan tulisan-tulisan tersebut, akhirnya terbatas pada empu, pujangga, dan mungkin bagian keraton. Nah, kemudian Islam yang datang populis sehingga cepat meluas dan diterima publik. Aksara Jawi memperlihatkan lokalitas dan karakteristiknya. Nah, aksara Jawi ternyata mampu masuk ke ruang yang lebih jauh lagi, dan akhirnya ada unsur lokalitas di dalamnya. Kemudian berkembanglah menjadi aksara Pegon, bahasa orang Sunda, ya. Orang-orang Sunda misalnya ketika membunyikan seperti peyem itu, ya, e sama u itu dalam aksara Jawi mereka ada modifikasi sendiri gitu. Ya, begitu juga dengan yang di Aceh mungkin yang ada EU-nya. Jadi sampai aksara tersebut ya melakukan ada modifikasi, ada jenis yang lahir turunan dari aksara Jawi itu yang itu mengakomodir lokalitas tadi. Ya. Nah, setelah itu kemudian setelah aksara Jawi ya akhirnya kita berkenalan dengan aksara Latin. Itu menurut sumber diberlakukan tahun 1856 ya, dalam bahasa Melayu oleh Gubernur India dan Belanda Rochusen itu ya karena ya silakan. Nah, jadi walaupun tahun 1856 itu pemberlakuan aksara Latin, setelah di tahun tersebut sebenarnya di tempat lain di wilayah Nusantara masih berlaku aksara Melayu. Itu di daerah yang masih di bawah kekuasaan Inggris seperti Johor, Malaka, Tamasek, kemudian Thailand Selatan itu Patani dan juga termasuk Mindanao sebenarnya. Nah, kemudian kita kalau kita bikin grafik ya sebetulnya, jadi Islam dan Melayu itu Islam yang datang dengan coraknya populis, jadi berusaha menyesuaikan dengan budaya setempat. Kemudian Melayu juga bahasanya yang menjadi lingua franca saat itu dan sifatnya juga inklusif. Nah, klop lah sebenarnya. Jadi akhirnya muncullah kreativitas yang ada dalam aksara Jawi. Jadi turunannya itu ya jadi kita bahasa Melayu pun akhirnya ada Melayu dialek Banjar, Betawi, Palembang, Minang. Ya, kemudian aksaranya juga mengikuti, masuk yang di Sunda, Jawa, Madura, Bali mungkin. Nah, sebenarnya ini kalau kita kembali juga ke belakang, ini kan terjadi karena Islam itu ketika dia keluar dari Jazirah Arab, dari Hijaz lah ya, Hijaz itu ya daerah Arab Saudi sekarang dan sekitarnya, ketika keluar dari situ artinya ketika ingin meluaskan misi Islamnya keluar dari daerah tersebut, tentu memerlukan energi khusus dan kreativitas karena harus bersinggungan dengan budaya asing ya. Nah, kalau tidak menggunakan trik khusus ya tentu budaya yang akan dia datangi itu juga melakukan resistensi bahkan perlawanan. Nah, disitulah terjadi persinggungan budaya, artinya menyesuaikan, artinya Islam yang populis tadi akhirnya akomodatif, artinya kan Islam sendiri sebenarnya seperti itu,
ya, akomodatif, kemudian dengan caranya populis, dan itu terbukti ketika melakukan misinya di Nusantara. Nah, jadi membawa Islam, kemudian Islam datang ke Nusantara, kemudian ada membawa kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu berbahasa Arab. Akhirnya orang-orang yang tadi masuk Islam belajar membaca Al-Quran walaupun tidak mengenal bahasa atau tidak tahu bahasa Arab. Nah, dari membaca Al-Quran itu untuk memperkaya tradisi intelektual, akhirnya menulis pun dengan menggunakan aksara Al-Quran, tetapi tetap dengan bahasa Melayu yang saat itu menjadi lingua franca. Nah, ini saya mengambil contoh apa yang terjadi di Asia Tengah dan Selatan, atau saat itu awalnya itu adalah Persia. Ketika Islam datang, Islam menaklukkan Persia, di situ mulai bagaimana Islam datang dengan pendekatan menyesuaikan budaya setempat. Artinya masalah atau tantangan yang besar itu mulai ketika Islam bergerak keluar dari Hijaz tadi. Tantangan sendiri bagi orang-orang atau mubalik yang ingin menyebarkan misi Islam, karena harus berhadapan dengan budaya yang tidak sama dengan yang ada di Arab. Nah, itu menjadi perhatian tentunya bagi orang-orang yang ingin, bagi mereka yang saat itu ingin memperkenalkan Islam. Nah, walaupun tidak jauh, mestinya masih dalam satu dataran Persia Arab, tetapi ketika Islam masuk ke Persia, dan ketika masuk ke Persia pun akhirnya kita lihat di sini Zoroaster tadi agama resmi di daratan Persia. Persia itu kan luas saat itu ya, menjadi bertransformasi menjadi agama Islam. Nah, Zoroaster yang menjadi agama resmi di sana dan mayoritas di sana, Zoroaster itu atau Majusi ya. Kemudian juga akhirnya melakukan perubahan dalam aksara. Jadi orang-orang Persia saat itu menggunakan aksara Pahlavi. Islam datang ke Persia. Nah, di situ diubah juga aksaranya. Aksaranya menjadi aksara Arab Perso. Aksaranya diubah, tapi bahasanya bahasa Persia. Nah, saya melihat mungkin di situ ada keberhasilan. Akhirnya saat itu juga intelektual di situ atau orang-orang yang sudah masuk Islam ingin menghasilkan karyanya itu dalam bentuk tulisan, menggunakan tulisan yang sudah Islam masuk, tidak lagi menggunakan tulisan Pahlavi tadi karena sudah punah. Nah, akhirnya menggunakan bahasa Arab Perso, tulisannya Arab, bahasanya Persia yang seperti tampak di sini. Nah, ternyata sebelum yang saya sampaikan tadi, Melayu tadi menjadi bahasa inklusif, akhirnya juga ada beberapa model turunan dari aksara Jawi tadi sampai ke Sunda, Jawa, kemudian Madura. Nah, itu pun jauh sebelum itu terjadi juga dengan apa yang ada di Persia. Kita lihat slide ini adalah lima bahasa yang menggunakan aksara Persia. Ya, 5 aksara ini tentunya semuanya akarnya ini adalah huruf hijaiyah ini. Ya, kalau kita lihat ini semuanya akarnya adalah huruf hijaiyah, tapi bahasanya beda-beda. Artinya orang di sini walaupun tulisannya sama menggunakan aksaranya tidak saling mengerti. Ini contohnya, ini adalah yang paling kiri, ini adalah aksara Utsmani. Ya, Utsmani itu aksara terakhir sebelum Kemal Atatürk melatinkan aksara Turki sekarang. Ya, aksara Turki sekarang itu kan bukan aksara asli Turki, itu aksara Latin. Kemudian Atatürk melakukan modernisasi di Turki, diubah lah. Nah,
akhirnya juga apa yang terjadi di Turki mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia. Generasi hari ini sangat sulit untuk membaca naskah-naskah sebelumnya, naskah-naskah sebelumnya yang beraksara di sana Utsmani, ya di sini Jawi, ya. Jadi ini nah ini aksara turunan dari Parsi tadi setelah Islam menaklukkan Persia. Jadi ada Utsmani, ya Utsmani, dan di Ottoman Empire itu ketika Utsmani berkuasa di Turki, bahasa Parsi menjadi bahasa ofisial di Turki, kerajaan Turki saat itu. Nah, sebelah kiri ini adalah aksara Pashtun. Ya, Pashtun itu bahasa yang digunakan oleh suku atau etnis Pashtun yang ada di Afghanistan sekarang. Nah, yang paling kanan ini adalah aksara Urdu, ya, Urdu yang ini adalah Pakistan hari ini. Kemudian paling bawah sebelah kiri itu Kurdi. Nah, ini Kurdi juga menggunakan aksara seperti ini, dan terakhir adalah Uighur yang ada di bagian Cina sekarang, Turkestan itu, yang sekarang yang beberapa waktu lalu sempat ramai. Nah, artinya di tempat daerah-daerah ini semuanya adalah daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang mayoritas sampai hari ini mereka itu penduduknya Muslim. Dan saat itu tadi pendekatan budaya dilakukan, jadi bahasa itu akhirnya ikut menyesuaikan dengan wilayah yang Islam datang situ. Nah, ini adalah, dan hari ini sampai semua aksara ini sampai hari ini masih digunakan kecuali Turki, ya. Kecuali Utsmani sudah tidak ada lagi, sudah punah. Tapi selebihnya ini masih ada penuturnya dan bahkan sampai hari ini ditulis. Bedanya terlihat dengan akarnya, yaitu huruf hijaiyah, ya. Kalau di Persia dan turunannya ini, ya, ini tidak ada alif lam. Nah, itu juga yang terjadi dengan Jawi, Arab Melayu, ya, tidak ada alif lam, ya. Nah, slide selanjutnya saya langsung coba ke Jawi. Nah, ini kalau kita lihat aksara Jawi, ya, hurufnya itu hijaiyah, jelas hijaiyah, ya. Ini nanti yang akan kita datang itu ke Jasinga, foto yang saya lihat itu menggunakan aksara Jawi, aksara ini. Nah, dia sama saja dengan Arab, ya, tetapi lagi-lagi ada unsur lokalitasnya. Itu pun yang terjadi di bahasa-bahasa tadi yang saya sampaikan. Ada tiap wilayah itu ada unsur lokalitasnya, ada modifikasi yang dibuat. Nah, misalnya di sini ada huruf ca, ya. Ca itu, ya, kalau kita c untuk cecak gitu. C. Nah, itu kan tidak ada di Arab, ya. Di dalam hijaiyah tidak ada. Kemudian ada juga nga, ya, nga. Nah, ini kan juga tidak ada di Arab. Akhirnya kita modifikasi, orang-orang Melayu saat itu, intelektual kita itu, leluhur kita itu memodifikasi, ini kita bikin, kita tambah. Kemudian ada juga fa, ini yang titik 3 ini, ya, yang untuk pada, polisi. Nah, kemudian ada ga ini, jadi ada titik kaf, tapi ada titiknya, tapi tidak ada hamzahnya. Jadi itu kita baca G. Nah, kalau dibaca di sampingnya itu
itu tadi huruf yang eng itu tulisannya seperti ini ya, kalau di awal, di tengah, di akhir. Nya juga nunnya seperti nun tapi titik 3, ini di awal, di tengah, di akhir. C juga selanjutnya, kemudian G ada titik ya, ada titiknya ya, DG di akhir ada titiknya. Kemudian F ya. Kemudian ada V. Nah, inilah yang modifikasi yang leluhur kita buat dalam aksara Jawi, karena tidak ada dalam Arab ya, artinya Arab pun tidak tulisan hijaiyah tadi tidak memaksakan. Jadi yang saya hubungan antara populis dan inklusif tadi ya, akhirnya mengakomodasi ya. Nah, ini coba kita lihat, silakan peserta di sini lihat yang saya contohkan, ada satu paragraf ini dalam aksara Jawi. Silakan dilihat 5 detik saja ya. Nanti setelah itu saya baca dan kemudian peserta di sini baca, pasti juga cepat ya, karena ini bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Tulisannya aja yang tulisan aksara Arab. Nah, tentunya akan sangat mudah bagi yang sudah mengenal ya, yang sudah mengenal aksara Arab. Misalnya saya baca, nanti silakan. Pendahuluan, karena mengingat pentingnya ilmu pengetahuan, ilmu yang wajib pelajari oleh tiap-tiap mukallaf laki-laki dan perempuan, yaitu setelah kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, diwajibkan kita belajar ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan i'tiqad, mengetahui sifat-sifat ketuhanan agar dapat memperbedakan antara Tuhan dengan makhluknya, antara yang menyembah dengan yang disembah, antara qadim dengan yang baharu. Disebut orang ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Setelah kita mengetahui sifat-sifat ketuhanan itu, diwajibkan pula kita menyembahnya. Kita tak dapat melakukan persembahan itu sebelum mengetahui. Oke. Gampang kan? Ya, yang bahasanya bahasa Melayu, bahasa belum terlalu sulit, aslinya kosakata dan tata bahasanya belum terlalu jauh dengan hari ini. Nah, itu aksara Jawi. Jadi sudah ada contohnya, dan kemudian yang sudah jadi dalam naskah itu seperti ini. Nah, ada ini mungkin naskah yang belum terlalu lama ya. Ada slide selanjutnya itu saya tampilkan naskah yang di ini 1603. 1603 ini ya abad 17. Terus tulisan ini ada di kitab, naskah ini adalah naskah dari kitab Tajus Salatin. Kebetulan Tajus Salatin itu punya tempat sendiri bagi saya, karena ketika saya menulis disertasi, tadinya saya hanya ingin membandingkan kitab ini, ya, kitab Tajus Salatin ini dengan kitab yang 5 abad lebih dulu yang dikarang oleh Nizamul Mulk. Nizamul Mulk itu pendiri Madrasah Nizamiyah yang ada di Baghdad. Dia punya buku tentang ketatanegaraan, judulnya Siasatnameh atau Risalah Politik. Nah, buku Tajus Salatin dalam bahasa Melayu pun ini pun juga tentang ketatanegaraan. Bahkan ini disebut sebagai buku ketatanegaraan pertama dan terlengkap dengan bahasa yang sempurna dalam Arab, dalam bahasa Melayu. Berarti banyak peneliti yang menyebutkan. Nah, tadinya saya hanya ingin membandingkan kedua buku tersebut. Ketika saya serahkan proposal, kemudian promotor saya bilang, percuma kalau kamu hanya membandingkan saja, kita di sini nggak tahu buku ini apa. Kamu harus terjemahkan buku ini ke dalam bahasa Parsi, katanya. Akhirnya buku Tajus Salatin ini kira-kira 256 atau hampir 200-an halaman itu saya harus terjemahkan ke dalam bahasa Persia, dan itu memakan, untuk menerjemahkan saja itu ada 1,5 tahun, karena bahasanya bukan bahasa ini, bahasa 5 abad yang lalu, ya, maksudnya tata bahasanya. Tadinya saya sudah hampir mau udahlah nyerah, tapi kata teman saya, walaupun itu bukan bahasa hari ini, katanya, tapi itu bahasa kamu, katanya.
ya kamu harus bisa. Karena akhirnya ya cerita saya selesai menerjemahkan buku ini. Nah, jadi Tajuh Salatin sendiri ini membuat saya intent dengan aksara Jawi. Memulainya di situ karena saya harus menerjemahkan ini semuanya ke dalam bahasa Parsi. Nah, di sini contoh ya yang kadang itulah pentingnya epigraf itu ketika melihat teks itu tidak hanya transliterasi saja artinya. Begitu juga filolog, bukan hanya fokus mentransliterasi, tapi apa yang teks itu sebenarnya berbunyi karena dia membicarakan tentang banyak aspek, terutama pada zamannya. Nah, ketika banyak saya lihat transliterasi misalnya di tentang Tajuh Salatin ini, yang saya kursor ini hampir semuanya mentransliterasinya menjadi nasihat. Ya, nasihat ini yang dari gaib adanya. Nasihat ini yang dari gaib adanya. Ya, gaib itu lagi jadikan masanya. Nah, ini saya kira suatu mungkin ketidaktahuan juga atau ketidakmampuan bisa membaca, tapi misalnya ilmu di belakang itu kan ada tergantung naskah itu, entah dia berbicara tasawuf atau berbicara tentang fikih. Nah, si pembaca atau peneliti pun ya sepertinya juga harus membaca dengan naskah yang bunyi naskah itu, jadi tidak hanya fokus pada translate. Nah, ini ini banyak diterjemahkannya menjadi nasihat, padahal kalau nasihat tidak seperti ini tulisannya, tentu pakai short, pakai hak, dan ini sebenarnya naskah, ya. Dan itu naskah itu memang sudah dalam asalnya di Arab dan Persia itu dari dulu juga namanya naskah. Jadi dari dulu untuk manuskrip itu disebut dengan naskah. Nah, ini kan akhirnya naskah ini yang dari gaib adanya. Nah, ini berarti tasawuf sekali, sangat sufistik. Ya, sufistik selalu bicara tentang yang seperti hal ini, karena ini mistisisme dalam Islam. Jadi kalau nasihat ini yang dari gaib adanya, jadi tidak, ya pertama tulisan nasihat tidak seperti ini, kemudian tidak lagi akhirnya menyentuh substansi dari buku tersebut, jadi hanya mentranslate saja. Nah, ini salah satu tugas sebenarnya epigraf nanti, ya kita sebenarnya juga harus ketika memahami teks, melihat teks itu tidak fokus, sebenarnya ini juga menjadi tidak fokus pada teks tapi bunyi. Jadi kita harus membuat teks itu berbunyi. Ya, berbunyi, kita berbicara dari aspek sejarah, sosiologi, kemudian budayaan, kemudian dan lain sebagainya yang menyertai, latar belakang yang menyertai itu. 5 menit lagi, Mas Bas. Siap, ini terakhir di sini yang ada foto yang saya dapat dari Mas Taki, ada di Dasinga itu ya. Nah, ini kan aksara Arab Melayu, artinya ini Jawi ya, Jawi. Misalnya di sini sebelah kanan itu ada alamat, ya alamat. Nah, bisa jadi alamat untuk hari ini itu kan kita artinya menjadi address, ya. Tetapi alamat yang bahasa Melayu ketika menggunakan aksara Jawi itu masih menjaga originalitas makna dari aslinya itu bahasa Arab. Di sini artinya tentu bukan address. Di sini alamat ini adalah tanda, ya, tanda. Nah, ini tulisannya kan gampang, ini alamat. Nah, ini tanda. Nah, tanda ini juga sebenarnya bukan sekedar tanda bagi kita yang beberapa kali melakukan riset nisan itu ya. Apalagi sampai menyebut alamat. Ini sebenarnya apa gitu? Maksudnya haruskah dikasih tahu tanda kalau ini adalah batu tempat kuburan, ya? Tidak dituliskan alamat juga, orang sudah tahu ini adalah nisan, ya. Sepenting apa harus menggunakan alamat. Nah, kalau kita melihat sejarah nisan sendiri dari awalnya di Timur Tengah yang sampai ke sini, nah nisan itu
dulu awal kenapa harus dibuat seindah mungkin, karena itu adalah bagian dari dakwah. Jadi seni dalam berdakwah ketika melakukan islamisasi di wilayah tersebut. Nah, bagi seorang sufi yang kental saat itu dengan wilayah tersebut dengan sufinya, jadi nisan atau tanda itu bukan lagi tanda untuk orang mati, tapi tanda untuk orang hidup. Artinya si orang hidup ini harus berkaca dari nisan ini, ya, dari nisan ini. Artinya pasti dengan tanda ini bisa ditafsirkan bahwa orang ini adalah bukan orang sembarangan, ya. Kemudian paling tidak orang hidup itu datang ke sana untuk mengambil pelajaran atau inspirasi dari tokoh ini, atau lebih bagus bisa meneladani sifatnya ketika hidup, ya. Jadi orang ziarah itu juga sebenarnya ya lebih kepada mengingat kepada kematian, dan lebih bagus lagi meneladani orang yang dikuburkan di situ, karena semua ini tokoh. Saya yakin orang-orang yang kubur dengan nisan seperti ini bukan orang sembarangan, ya. Artinya si penulis, pengukir atau membuat nisan itu sudah paham yang dia buat ini adalah bukan orang biasa. Artinya pasti soleh ketika hidupnya, ya. Karena orang awam aja dengan minim pengetahuannya datang ke kuburan itu dengan sugesti mendapatkan inspirasi, ya. Orang awam saja bisa seperti itu penilaiannya. Nah, artinya itu yang saya sebut tadi. Tugas epigraf sebenarnya juga melihat fenomena itu, kemudian melihat sosial budaya, kemudian membuat ini semua tulisan-tulisan ini berbunyi, ya, bukan hanya kita ngasih tahu ini tulisannya translasi ini. Nah, itu contohnya. Nah, ini yang tengah ini adalah ini juga alamat, seperti ini tulisannya ini kuburan, mungkin ini tulisannya Aminah bin Haji Matin, mungkin ya, karena ini saya tidak terlalu pernah ke sana juga, baru melihat ininya. Ini wafat. Nah, mungkin lebih jelas nanti ketika ke sana hari Sabtu insya Allah. Nah, ini juga sepertinya tulisannya babakan, ya. Babakan bisa juga babak, bisa babakan, bisa juga babak. Ada di catatakan, Mas. Nah, babakan atau bisa juga babak nih. Ada juga desa babak, karena biasanya kalau nun itu dia ke bawah, tidak datar dengan huruf ba. Ya, bisa saja menafsirkan seperti itu. Nah, ini kalau yang pinggirnya ini berarti kan di sini, nah itu udah kelihatan tuh Jasinga tuh. Artinya memang betul apa yang disampaikan Mas Najib tadi, daerah ini adalah bukan daerah yang tanpa, di sini sepertinya daerah pusat intelektual juga, ya, karena ditulis di sini Jasinga, ya, artinya sepertinya memang pusat peradaban juga di sini itu, ya, bukan sembarangan karena tertulis di nisan ini. Ya, Jasinga, alamat ini babak atau babakan, ya. Saya kira itu, ya. Silakan nanti. Terima kasih Mas Gilman. Masih ada, nggak apa-apa, lanjut lagi Mas Bas. Ada berapa slide? Boleh. Udah Man, itu aja Man. Oh, udah, teman, tadi terakhir saya mau ngomong transformasi bahasa. Tidak apa-apa, silakan. Okay. Jadi kembali lagi ke nyambung lagi ke pembicaraan sebelumnya. Nah, ada nisan-nisan, saya sebenarnya baru melihat nisan dengan aksara Jawi itu di foto ini saja di Jasinga, karena sebelumnya yang kita lihat Man ya, biasanya yang selalu bertulis aksara Arab atau Parsi, lebih banyak Arab sebenarnya. Nah, tapi ketika menilai aksara itu juga sebenarnya aksara itu kan punya sejarah. Nah, karena pernah ada yang menyebut ada tulisan pernah saya dikirim yang menemukan nisan tulisannya la ilaha illallah, hanya la ilaha illallah, kemudian ditafsirkan sebagai nisan ini sepertinya sangat tua karena hanya la ilaha illallah, tidak ada Muhammad Rasulullah. Sepertinya saat itu ketika Islam datang ke sini hanya mengenalkan tauhid, belum bahkan sebelum Nabi Muhammad. Tapi kalau dilihat dari tulisannya kan, tulisan itu ada sejarahnya juga, dia tidak turun dari langit seperti itu. Nah, jenis tulisannya itu ternyata tidak membuktikan kalau dia lebih lama dari
ya karena tulisannya rapi dan itu ya kira-kira abad 11 mulainya, paling lama 11 gitu ya. Karena tulisan itu sudah menggunakan tulisan naskhi. Ya naskhi. Kufi yang awal-awal, kufi. Nah, transformasi bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ya bukan yang seperti yang kita lihat hari ini. Dia tidak dari awal tidak seperti itu. Di awal itu bahasa Arab itu aksara Arab itu tidak ada titik ya. Jadi bagaimana menulis antara fil, fa, ya, lam, fil yang artinya gajah, kemudian qobla, kila, kotala itu tanpa ada titik. Jadi refleks saja orang itu, ini sesuai konteks saja. Jadi ketika itu memang tidak ada titik. Nah, baru dimulai pemakaian titik itu di abad 7. Artinya ketika mengklaim misalnya ini tulisan ini lebih lama, nah ternyata tulisan itu sudah ada titik, jadi dia pasti tidak lebih tua dari abad 7 karena titik aja baru ditemukan segitu. Kemudian awal ke-8 baru penggunaan titik untuk membedakan huruf-huruf yang mirip. Jadi huruf-huruf yang mirip itu di awal abad ke-8. Jadi misalnya huruf ba, ta, sa itu kan itu sama, ba sama, ta sama, sa sama. Nah, penggunaan titik itu jadi ada titik di bawah, titik di dua di atas, kemudian 3 di atas. Nah, itu baru dimulai di abad 8 700. Nah, kemudian tanda baca itu baru di abad ke-8. Ya, tanda baca itu ya kasroh, fathah, dhamma itu baru di abad 8. Artinya saya punya foto-foto atau nisan yang ditemukan sebelum yang tulisannya tidak bertitik, yang tulisannya itu lebih ke masa jahiliyah karena itu penyair jahiliyah. Saya punya fotonya suatu hari, jadi itu kelihatan itu bagaimana perbedaan dengan hari ini. Nah, jenis-jenis kaligrafi juga bisa dilihat. Jadi inskripsi itu juga dia berbicara sebenarnya inskripsi Arab sebenarnya. Itu ada banyak jenisnya, kufi, naskhi, sulusi. Nah, kufi itu juga terbagi menjadi beberapa periode. Ya, yang paling tua itu yang dibuat Al-Qur'an itu yang di Kufi berkembang di zaman Saljuk. Saljuk itu di abad 11. Nah, di situ yang sudah mulai tulisan yang berdaun, yang ada kaligrafinya itu mirip daun, melengkok-lengkok, kemudian ada bunganya. Nah, itu di abad 11. Kemudian naskhi, nah lebih banyak yang saya lihat di nisan-nisan di Nusantara itu adalah periode kedua, yaitu naskhi. Kecuali Kufi, kecuali nisan Fatimah binti Maimun yang di Lerat itu saya melihatnya jenisnya adalah Kufi, betul sepertinya memang betul kan dia ditemukan ada tanggalnya itu ya 1000 sekian. Ya memang masanya Kufi dengan tulisan itu ya tahun itu, masa-masa itu. Nah, selebihnya saya belum melihat ada yang lebih tua dari tulisan ya, dari inskripsi yang ada di nisan itu. Nah, Kufik sendiri yang paling tua tadi sebenarnya dia mengadopsi dari aksara Syriak dan Mesopotamia. Yang ini dua-duanya sudah punah ya. Artinya ketika melakukan modifikasi dan melakukan menghias tulisan kaligrafi itu, mereka juga mengadopsi dari asing, dari aksara Syriak dan Mesopotamia. Saya kira itu dulu Mas Gilman.